Seorang anggota ekspedisi Kutub Selatan terjebak di dalam gua yang dingin. Dia nggak ingat sama sekali dengan peristiwa yang terjadi. Yang jelas, dia harus keluar dari situ. Pria itu melihat 3 pintu. Dia juga menemukan secari kertas yang berisi petunjuk di balik ketiga pintu itu. Di balik pintu pertama, ada beruang kutub yang kelaparan. Di balik pintu kedua, terdapat ruangan yang penuh dengan gas beracun. Dan di balik pintu ketiga, ada hujan bongkahan es lancip setiap waktu. Pintu mana yang harus dia pilih untuk meloloskan diri? Dia harus memilih pintu pertama. Di Kutub Selatan gak ada beruang kutub. Setelah kuliah, Nana tetap di kampus. Dia harus menyelesaikan tugas salah satu mata kuliahnya. Setelah beberapa saat duduk di koridor, perutnya keroncongan. Dia pun segera beli makan, tapi semua barang bawaannya tetap di situ. Setelah kembali dan memeriksa barang-barangnya, Nana menelepon polisi. Dia menceritakan semua kronologinya dan melaporkan kalau dompetnya dicuri. Ada 3 mahasiswa lain di TKP, semuanya diinterogasi. Keisa bilang dia lagi asik chattingan. Rifki bilang, saya memang duduk sebentar di dekat Nana, tapi saya nggak lihat apalagi megang dompetnya. Galuh bilang dia baru aja keluar dari ruang kelas. Petugas itu mendengarkan keterangan mereka dengan seksama, lalu pergi tanpa menangkap pelakunya. Kenapa? Dia ingat kalau Nana pergi beli makanan. Jadi dompet itu dia bawa sendiri. Gak ada yang mencurinya. Aduh, Nana, kamu bohong. Ada 3 cewek sedang berbelanja, masing-masing bernama Sarah, Paula, dan Anggita. 2 di antaranya sedang hamil, dan salah satunya maling semangka kelas kakap. Iya, emang gak ada kok maling semangka punya titel itu. Tapi kamu bisa tahu nggak, cewek mana yang nyuri semangka? Pencurinya, Paula. Dia pakai high heels. Sepatu ini kemungkinan besar nggak akan dipakai oleh ibu hamil. Aurora sedang liburan di desa. Dia sering menjelajahi hutan sendirian. Suatu hari dia melihat rumah besar. Dari luar bisa teramati kalau rumah itu terbengkalai. Dia pun memasukinya. Meski dipenuhi debu, rumah itu tetap terlihat cantik. Aurora menjepret beberapa foto lalu pergi dari situ. Setibanya di rumah, dia mengecek semua foto yang tadi dia ambil. Kira-kira foto yang mana nih yang mau diposting di akun medsosnya? Tapi saat melihat salah satu foto, dia malah histeris. Coba deh perhatiin lagi foto itu. Apa kamu bisa mencari tahu penyebab ketakutannya itu? Aurora melihat dirinya sendiri ada di foto. Mana mungkin? Di rumah itu dia kan cuma sendirian. Stella dan Adelina kakak beradik. Nenek mereka menghadiahi gelang untuk Adelina. Tapi keduanya sama-sama menyukai perhiasan ini. Jadi, kadang Stella masuk ke kamar adiknya untuk meminjam gelang itu tanpa izin. Suatu hari, Adelina pulang lalu segera tahu kalau gelangnya hilang. Dia pun menggedor pintu kamar kakaknya. Setelah tahu kalau adiknya sudah berdiri di ambang pintu, dia segera menutupnya lagi. Beberapa menit kemudian, Adelina berhasil masuk ke kamar Stella. Dia langsung mencari gelang itu, dan Stella bilang kalau saat itu dia nggak ngambil gelangnya. Karena pencariannya tidak membuahkan hasil, Adelina keluar dari situ, tapi kemudian dia teringat sesuatu, lalu berhasil mendapatkan gelangnya lagi. Di mana gelangnya? Saat Stella membuka pintu, rambutnya digerai, tapi kemudian rambutnya sudah disanggul. Dalam hitungan menit saja, Stella membuat sanggul untuk ngumpetin gelang itu di rambutnya. Pada suatu malam, Bu Novi pulang kerja di tengah guyuran hujan. Tetangganya Bu Mira datang ke rumahnya, mereka pun ngupi-ngupi bareng. Bu Mira bilang anaknya sedang pergi ke pesta. Di sana dia bertemu dengan salah satu dari 3 anak kembar Bu Novi. Bu Mira tidak tahu pasti anak yang mana, putrinya itu tidak bisa membedakan ketiganya. Padahal mereka bertiga lagi disetrap nggak boleh keluar rumah selama seminggu penuh. Bu Novi ingin mencari tahu salah satu anaknya yang telah melanggar aturan. Dia menelepon semua anaknya dan menginterogasi aktivitas mereka selama sehari penuh.
Isman si pelukis bilang, "Sore tadi aku melukis di luar rumah." Rifki si musisi menjelaskan, "Aku seharian di dalam rumah kok, Ma, sibuk nulis lagu." Gali si atlet bilang, "Habis olahraga aku baca buku seharian." Bu Novi langsung tahu siapa yang berbohong. Dia pun menambahkan hukumannya jadi sebulan. Siapa pembohongnya? Gimana Bu Novi bisa tahu? Hai, ada teka-teki baru nih untuk melatih otak kamu. Tebak jawabannya ya. Nggak pakai lama. Jawab soal ini dong. Bu Gita punya 7 anak cowok dan masing-masing dari mereka punya saudara cewek. Berapa semua anak Bu Gita? Jawabannya 8. Semua anak cowoknya pasti punya saudara cewek yang sama. Jadi 7 anak cowok plus 1 cewek sama dengan 8 anak. Pak Septian ditemukan pingsan di depan rumah saat semua keluarganya lagi liburan. Penyelidik mendapatkan 3 tersangka dan semuanya ada di dalam rumah saat kejadian. Maya ditetapkan sebagai tersangka pertama, tapi dia nggak mau ngaku bersalah. Dia bilang, "Di pagi hari saya bersih-bersih rumah dan siangnya tidur." Pelayan Joni bilang, "Saya diminta ngecek stok makanan di siang hari." Lalu, Jody, sopir Pak Septian, mengaku saat kejadian dia nggak di rumah itu. "Saya nganterin anak Pak Septian ke pesta kebun." Mana dari semua tersangka ini yang terbukti bersalah? Jody, semua keluarga Pak Septian lagi pergi liburan, jadi alibinya nggak mungkin benar. Kalau bisa nebak kata ini berarti kamu jago bahasa Inggris. Pengucapannya tetap sama meski 2 dari ketiga hurufnya dihilangin. Kata apa ya? B. Phew, ternyata harus mikir keras. Lihat gambar ini baik-baik biar kamu bisa nemu keanehannya. Cewek di gambar yang paling kanan makan sup pakai garpu tuh. Aduh, mana bisa. Ketujuh bestie ini lagi nongkrong bareng di hari Minggu. Monik, Poppy, dan Loli mau pesen kopi, sedangkan Eva, Ella, dan Emma lebih milih minum soda. Dengan mengamati polanya, apa kamu bisa nebak jenis minuman yang dipesan Monik? Dia pasti pesan kopi, rahasianya ada di nama mereka. Pada nama Monik, Poppy, dan Loli ada huruf vokal O dan I, mirip kayak di kata kopi. Di keranjang ini ada 4 pir dan di dalam ruangan ini ada 4 orang. Masing-masing orang mengambil 1 pir. Dan ternyata masih ada sisa 1 pir di dalam keranjang. Kenapa bisa gitu ya? Sisa pir di dalam keranjang diambil oleh orang terakhir di situ. Sebentar lagi, Maria berulang tahun dan biar penampilannya makin cantik, dia pengen rileks di spa. Dia keenakan dipijitin sampai ketiduran. Setelah bangun, dia baru tahu uang di dalam tasnya udah hilang. Oh no! Maria punya 3 tersangka. Kasir, Rika, mengaku, "Aku lagi makan siang di belakang." Ahli pijat, Catherine, bilang, "Tadi aku masuk ke belakang toko untuk ngambil minyak." Sedangkan Mirna, dia cuma pengunjung spa kayak Maria. Dia bilang dia nggak ngelihat apa-apa saat masih nunggu dipijat. Apa kamu tahu pencurinya? Catherine, dia pasti nungguin Maria sampai ketiduran biar bisa nyuri barang-barangnya. Lihat aja tuh, di belakang dia ada tumpukan uang. Wah, udah saatnya ngerapin ujung rambut yang bercabang nih. Tapi ceritanya, di kota X cuma ada 2 penata rambut yang bisa motongin rambutmu. Cowok ini dan cewek ini. Penata rambut mana nih yang bakal kamu pilih? Yang cewek aja. Kalau di kota X cuma ada 2 penata rambut, berarti mereka saling ngebantu motongin rambut. Dari hasil potongan rambut si cowok ke cewek ini, kelihatannya dia nggak jago motong rambut.
Kalau ayam jantan ini bertelur di atap rumah, ke arah mana telurnya akan menggelinding? Aha, ayam jantan nggak bisa bertelur, jadi nggak bakal ada telur yang menggelinding. Pemilik toko skincare menghubungi polisi karena tokonya kemalingan, tapi dia nggak ngeliat pelakunya. Menurut rekaman CCTV, di dalam toko ada 3 orang pembeli saat kejadian. Petugas polisi langsung menginterogasi mereka. Miko bilang dia lagi beli produk untuk hewan peliharaannya. Tersangka kedua, Laila, lagi nyari salep dan gel lidah buaya. Sedangkan tersangka Rani bilang ke polisi kalau dia lagi nyari lotion. Apa kamu bisa nebak pembohongnya? Pelakunya pasti Miko. Toko itu kan nggak ngejual produk untuk hewan peliharaan. Payah. Pak Putra adalah pengusaha kaya yang suka mengoleksi perhiasan mahal. Setelah bangun pagi, dia ngelihat semua perhiasannya udah hilang. Dia langsung menghubungi petugas untuk mecahin kasus ini. Istri Pak Putra, Bu Karin, diinterogasi paling awal. Saat itu saya lagi mandi, jawabnya dengan suara gugup. Belinda, asisten rumah tangga kepercayaan mereka, nggak ada di rumah selama kejadian. Katanya, saya lagi ngeberesin garasi. Kemudian ada Bella yang bekerja sebagai koki. Dia bilang, saya lagi nyiapin makan siang untuk keluarga Pak Putra. Penjurinya yang mana ya? Apa kamu bisa nebak? Pasti Bella. Ngakunya dia lagi masak makan siang, padahal kan kejadiannya di malam hari. Lantai 80 di gedung ini dihuni seorang pria. Saat musim hujan, dia naik lift hingga lantai teratas. Tapi saat nggak ada hujan, dia cuma naik lift sampai setengah jalan. Lalu naik tangga biasa untuk sampai di unit tempat tinggalnya. Kenapa bisa gitu ya? Pria ini kebetulan bertubuh pendek. Normalnya dia cuma bisa mencet tombol lift di lantai 40. Tapi saat musim hujan, dia bisa mencet angka 80 dengan bantuan payung. Jenius kan? Saat hujan deras, Mira bisa kerja dari rumah. Tiba-tiba dia pengen pergi ke kamar mandi. Tapi saat dia balik lagi, ponsel dan uangnya telah dicuri di rumahnya sendiri. Padahal saat itu masih siang bolong. Saat itu cuma ada 3 orang di dalam rumahnya. Adiknya Betty bilang bukan dia pelakunya. Aku masih tidur karena kemarinnya harus begadang. Kakaknya, Anna, bilang saat kejadian dia lagi jalan-jalan di kebun. Lalu dia bilang, aku ngelihat anggrek Night Senate yang bermekaran. Joshua, pacar Mira, mengatakan aku baru saja sampai rumah untuk makan siang nih. Menurutmu gimana? Mana dari ketiga tersangka ini yang udah nyuri uang dan ponsel Mira? Pelakunya Anna, anggrek Night Senate cuma mekar di malam hari. Jadi, kemungkinan dia udah diam-diam masuk ke ruang kerja Mira untuk ngambil barang-barang Mira. Cowok ini mau keliling kota dengan naik kuda, tapi setelah nunggu berjam-jam, dia cuma berdiri di tempat yang sama. Kok bisa gitu? Memangnya dia dari mana sih? Nggak dari mana-mana lah, tapi dari tadi dia nungguin kudanya datang. Di peternakan Benny lagi hujan deras dan semua babinya kecuali 15 nggak bisa ditemukan. Berapa jumlah babi yang masih di kandang? Kalau tebakanmu 15, berarti jawabanmu benar. Rumah ini punya 3 ruangan penting. Di dalam perpus ada banyak koleksi buku langka. Ruangan kedua dipakai untuk naruh uang dan emas. Lalu ruangan ketiga dipenuhi koleksi perhiasan mahal. Kalau terjadi kebakaran, ruangan mana yang pertama kali akan dipadamkan polisi? Nggak ada. Kamu masih ingat kan kalau tugas polisi bukan madamin kebakaran? Itu tugas damkar. Vina salah ngirim email ke cowoknya yang seharusnya dikirim ke temannya. Dan dia nggak mau cowok itu ngebuka emailnya.
Makanya Vina langsung ambil laptop cowoknya untuk menghapus pesan email tadi. Ternyata laptopnya di password tuh. Untungnya dia nemu petunjuknya di sticky note. History 3, Music 5, Book 231, Yellow 1. Kira-kira passwordnya apa ya? Tiap nomor nunjukin urutan huruf yang harus Vina ambil dalam kata itu. Huruf ketiga dari history adalah S, huruf kelima dari music yaitu C. Huruf kedua, ketiga, dan pertama dari book adalah O, O, dan B. Lalu huruf pertama dari yellow adalah Y. Jadi passwordnya adalah Scooby. Sekian dulu semuanya, semoga otakmu semakin terlatih dan tambah cerdas. Sampai ketemu lagi. Wah, Ricky pengen jadi koki terkenal, tapi sekolah memasak cuma menerima pelamar yang umurnya di atas 18 tahun. Kakak Ricky, Jeffrey, 2 kali lebih tua dari Ricky. Adik Ricky, Ruth, 2 kali lebih muda dari Jeffrey. Ruth berumur 18 tahun. Bisakah Ricky melamar ke sekolah impiannya tahun ini? Yap, umurnya 18 tahun. Ricky dan Ruth seumuran karena mereka kembar. Ricky menyiapkan berkas untuk sekolah memasak, tapi dia harus punya pengalaman kerja dan rekomendasi biar bisa diterima. Dia menemukan 3 lowongan kerja. Billy punya restoran kecil di lantai 4 mall. Dia butuh bantuan di dapurnya. Halia menawarkan magang paruh waktu di restoran sushi mewahnya. Tapi, Ricky harus membayar 3 juta rupiah untuk pelatihan 2 minggu. Sammy butuh asisten di toko mie miliknya. Cuma satu dari penawaran ini yang bukan penipuan. Bisa tebak yang mana? Tidak ada lantai 4 di mall ini. Foto Halia digantung di jendela restoran dan ada tulisan penipu di sana. Jadi, Ricky harus memilih Sammy. Sammy menyukai keterampilan dan CV Ricky, tapi dia ingin menguji kecerdasannya sebelum mempekerjakannya. Dia memberi Ricky daftar bahan dan memintanya mengambil bahan dari dapur kafe. Sayangnya, Sammy menulisnya dengan kode. Bisa bantu Ricky menemukan semua bahan? Ini bahan pertamanya. Meski merah merona, aku tidak pedas. Siapa aku? Saus tomat. Lanjut, teman terdekatku adalah selai kacang. Siapa aku? Bahan kedua adalah jelly. Bulat-bulat, bolong tengahnya. Siapa aku? Bisa tebak? Donat. Aku ini burung, tapi juga buah. Siapakah aku? Bisa tebak? Kiwi. Aku adalah sahabatnya camilan dan sayuran. Siapa aku? Cocolan. Pasti enak. Aku adalah mangkuk yang tidak bisa menampung air. Siapa aku? Jawabannya adalah kue mangkuk. Ada kolam kecil dengan 2 dinding di sekelilingnya. Yang satu putih dan lembut, yang lain gelap dan keras di tengah halaman berumput coklat muda bergaris rumput hijau. Siapa aku? Kelapa. Aku jarang terasa empuk, dan kamu bisa mengunyahku lama jika terlalu kering. Siapa aku? Jawaban yang benar adalah dendeng.
Aku adalah sayuran hijau yang mirip pohon kecil. Siapa aku? Bisa tebak? Aku brokoli. Kadang hitam, kadang ungu. Kalau kamu ngidam, beli saja aku. Saat aku matang, kamu memakanku dari pagi hingga petang. Dimakan langsung bisa, untuk minuman pun juga. Jadi, pilih saja yang kamu suka. Siapa aku? Pasti kamu tahu yang dimaksud adalah anggur. Banyak orang bilang aku sayuran, padahal aku buah. Aku merah saat matang dan sering diiris dan disajikan di burger. Siapa aku? Tomat dong. Aku adalah jam yang tidak bisa menunjukkan waktu. Aku tumbuh dari tanah. Aku bisa beracun atau jadi makanan nikmat. Siapa aku? Bisa tebak? Jawabannya adalah jamur. Bagian luarku dibuang, bagian dalamku dimasak. Kamu memakanku dari luar dan membuang yang ada di dalamnya. Siapa aku? Jawaban yang benar adalah jagung. Aku adalah daging dan sayur dalam selimut. Siapa aku? Kebab. Bener nggak? Ini dia, bahan terakhir. Aku pakai mantel merah dan ada batu di tenggorokanku. Siapa aku? Aku adalah cherry. Oke, sip. Ricky membawa semua bahan. Sammy langsung mempekerjakannya dan memintanya menerima pesanan. Ricky melihat 3 pelanggan di kafe, tapi cuma 1 yang manusia sungguhan. Kira-kira yang mana ya? Wanita ini punya insang seperti ikan. Dia pasti Putri Duyung. Dan cowok ini memakai celana panjang jadi baju. Dan dia mau membayar pakai kerang. Pasti dia alien deh. Seseorang mencuri kotak tip dari kafe Sammy. Polisi segera tiba. Ricky bilang dia cuma melihat si perampok dari belakang. Yang dia tahu, pencuri itu wanita. Keesokan harinya, perampokan lain terjadi. Namun kali ini, satpam kafe berhasil menutup pintu keluar. Polisi segera tiba lagi. Mereka melihat 4 wanita di kafe. Kira-kira siapa pencurinya? Dia pelakunya, Pamela. Cuma dia yang sepatunya cocok untuk berlari. Polisi hampir menangkap Pamela, tapi dia berhasil kabur. Ricky mengejarnya dan melihat Pamela menyelinap ke sekolah. Ricky mengikutinya. Dia melihat hoodie Pamela di salah satu pintu, jadi dia masuk ke ruang kelas itu. Ricky melihat 4 wanita mirip Pamela. Bisa bantu Ricky mencari Pamela yang asli? Itu dia, tidak ada buku atau pena di mejanya. 2 bulan kemudian, Sammy memberi Ricky rekomendasi bagus. Ricky melamar ke sekolah memasak. Kini dia harus ikut ujian. Tugas Ricky adalah memasak sup lezat. 3 wanita cantik mengikuti tes yang sama. Dia menyukai mereka semua, tapi hanya 1 dari mereka yang bisa dipercaya. Bisa tebak yang mana? Jenny punya sebotol racun di koleksi rempahnya. Fiona masukin pakupin ke dalam supnya. Mencurigakan ya. Kelly tidak melakukan apa-apa. Kayaknya dia bisa dipercaya. Setelah ujian sup tadi, Ricky dapat tugas baru. Dia harus mencari tahu cupcake mana yang ada di tengah-tengah baki. Bisa tolong dia? Yang pink.
Ini tugas berikutnya. Makaron mana yang ada di tengah? Yang ungu, cakep. Kalau bagi yang ini, bisa tunjuk cookies mana yang ada di tengah? Yang ini. Ricky mengajak Kelly makan malam. Ini kencan pertama mereka. Dia pengen Kelly terkesan dengan membuat makan malam sendiri. Dia menaruh hidangan di dapur dan naik ke kamarnya untuk mandi sebelum Kelly datang. Saat Ricky kembali ke dapur, ternyata seseorang memakan semua hidangan. Dia menanyai 3 tersangka. Ruth bilang, "Aku lagi diet. Aku nggak makan di atas jam 5 sore." Papanya Ricky bilang, "Papa seharian di luar rumah membersihkan daun dari atap." Kakak Ricky, Jeffrey, bilang, "Bro, aku olahraga seharian. Besok jadwal maraton." Siapa berbohong? Papanya Ricky, atapnya masih penuh daun, dan ayahnya Ricky rakus banget. Kelly mengajak Ricky piknik di taman. Mereka nemu 3 tempat yang nyaman, tapi cuma 1 yang aman. Bisa tebak yang mana? Ada puma bersembunyi di pohon ini. Jangan pilih tempat ini ya. Dan ada ular di rumput ini. Jadi, mereka harus memilih opsi yang ini. Ricky dan Kelly membahas masa depan mereka. Ricky bilang ingin membuka restoran sendiri. Kelly juga. Tiba-tiba penyihir seram muncul. Dia bilang, "Anak muda, aku bakal ngasih kalian uang buat buka restoran kalau kalian berhasil memecahkan teka-teki ini." Keduanya pun setuju. Dia bertanya, "Makin tidak makan, aku malah makin besar. Siapa aku?" Dalam sekejap, penyihir itu memberi mereka koper penuh uang. Apa jawaban mereka? Jawaban yang benar adalah rasa lapar. Ricky dan Kelly langsung pulang, tapi mereka tersesat di taman. Mereka berputar-putar beberapa jam sampai kelelahan. Akhirnya, mereka menemukan gerbang taman. Tapi penjaga taman sudah menguncinya karena sudah sangat larut. Gerbang ini dilindungi kunci dengan kombinasi 9 tombol warna-warni. Bisa bantu mereka menebak kodenya? Perhatikan warna lampu-lampu di taman. Ini petunjuknya. Untuk membuka gerbang ini, mereka perlu menekan tombol merah, kuning, dan ungu. Sekarang, Ricky dan Kelly menjadi mitra bisnis. Mereka perlu menemukan tempat untuk membuka restoran. Jadi, mereka menyewa agen yang menawarkan 3 opsi ini. Bisa tolong mereka membuat pilihan terbaik? Tempat kedua di sebelah pabrik berpolusi tinggi. Mungkin bukan tempat terbaik buat membuka restoran. Kamu lihat papan ini? Perusahaan konstruksi akan menghancurkan gedung ketiga dalam 2 minggu. Pasti ini penipuan. Jadi mereka harus memilih tempat pertama. Letaknya di jalanan ramai. Jadi pasti menguntungkan. Ricky dan Kelly mengundang teman dan jurnalis untuk merayakan pembukaan restoran mereka. Mereka menyajikan makanan dan minuman nikmat. Tiba-tiba, salah satu tamu, Pedro, pingsan. Seorang wanita dari kerumunan berteriak, "Permisi, aku dokter." Dia memeriksa Pedro dan mengatakan Pedro diracun. Pedro memakan makanan yang sama dengan orang lain. Tes makanan tidak menemukan racun. Ricky menanyai 3 tersangka. Taufik, si juru masak, bilang, "Aku ngecek semua makanan kita dan semua aman, bro." Zaki bilang, "Aku ngebuka restoran di seberang jalan berpuluh-puluh tahun dan kami nggak pernah ketemu kasus begini." Samantha, si pelayan bilang, "Aku nggak nyentuh makanannya, cuma nyajiin aja." Bisa tebak apa yang terjadi di sini? Zaki membayar Pedro dan dokter palsu tadi untuk merusak reputasi Ricky dan Kelly. Dia memberi mereka uang sore tadi. Meski pembukaannya penuh drama, restoran mereka terus ramai. Kelly dan Ricky senang sekali.
Suatu hari, seorang wanita yang marah masuk ke restoran sambil menggendong putri kecilnya. Dia menunjuk 3 pelanggan dan berteriak, "Dia ayahnya!" Pelanggan pertama bilang, "Selama 2 tahun terakhir aku mengabdi jadi tentara. Aku baru saja kembali." Pelanggan kedua bilang, "Aku nggak kenal kamu. Aku nggak mau bayar uang ganti rugi. Jangan coba-coba nipu." Dan pelanggan ketiga bilang, "Aku nggak mungkin ayah dia. Aku ini cewek." Bisa tebak siapa ayah bayi ini? Si pelanggan kedua. Lihat wajahnya lebih dekat. Anak perempuan dan cowok ini punya warna mata yang sama. Restoran mereka penuh drama. Ada yang keracunan dan ada bayi tanpa ayah. Hei, mau ku traktir makan? Gita berasal dari bangsa mermaid yang bukan kaleng-kaleng. Dia dan keluarganya tinggal di dasar Samudra Atlantik. Di antara semua keluarga ini, mana ya yang umurnya paling muda? Coba deh lihat nenek mermaid ini. Di ekornya ada banyak bintang laut kan? Tiap bintang itu nunjukin 1 tahun umurnya. Jadi udah kelihatan kan? Kalau mermaid kedua yang paling junior, di ekornya ada 15 bintang laut, berarti umur dia saat ini baru 15 tahun. Sedangkan kedua kakaknya berumur 18 dan 22 tahun. Suatu hari Gita datang ke pesta mermaid, tapi salah satu tamu ternyata cuma mermaid gadungan. Menurutmu yang mana nih? Jelas hiu yang ini dong. Mamanya Gita, Bu Vina, punya toko perhiasan mermaid berlantai 1. Dia datang ke tokonya saat masih pagi buta dan ternyata kalung termahalnya udah raib. Dia langsung menghubungi polisi bawah air. Dan beberapa saat kemudian, petugas Faiz tiba di lokasi untuk melakukan interogasi. Bu Vina menjelaskan, "Semalam saya nutup toko sekitar jam 10 dan kalung itu masih ada di tempatnya kok, Pak." Pak Faiz kemudian mengidentifikasi 3 tersangka. Pemilik toko sebelah bilang, "Toko saya tutup jam 8 malam dan setelah itu saya langsung pulang." Petugas keamanan mengatakan, "Semalam saya dapat giliran jaga. Mungkin malingnya diam-diam masuk ke toko pas saya lagi patroli di lantai atas." Sementara si petugas kebersihan bilang dia udah selesai bersih-bersih sejak jam 4 sore. Dan dia langsung pulang karena suaminya lagi berulang tahun. Jadi siapa yang bohong nih? Petugas kebersihan. Toko Bu Vina kan cuma berlantai 1, jadi dia nggak mungkin naik ke lantai atas saat pencurian itu terjadi. Gita lagi berenang bareng lumba-lumba sampai ke permukaan laut. Tiba-tiba di dekatnya ada 2 cowok cakep bernama Norris dan Reza. Waduh, ternyata mereka lagi mengalami kesulitan tuh. Cowok mana yang harus Gita tolong duluan? Reza, perahu kayunya masih kelihatan oke meskipun mulai kemasukan air. Jadi Norris cuma perlu membuang airnya. Tapi perahu karet ini udah rusak parah dan mulai tenggelam. Di dekatnya juga ada hiu tuh. Gita langsung nyelamatin kedua cowok itu dan membawa mereka ke pantai. Tapi tiba-tiba Norris ngambil foto Gita tanpa izin. Jadi dia langsung minta Norris untuk ngehapus foto itu karena bangsa mermaid kurang suka kalau bangsa manusia terlalu kepo dengan kehidupan mereka. Norris menyaut, "Oke, aku janji bakal ngehapus foto itu kalau kamu bisa nebak teka-teki ini. Air asin terus mengalir, tapi di dekatnya nggak ada laut. Kok bisa gitu?" Apa kamu bisa ngebantu Gita? Jawabannya adalah air mata. Gita akhirnya mau diajakin Reza kencan. Dia langsung minta tolong tukang sihir di dekat rumahnya untuk memberinya ramuan khusus. Dan setelah meminumnya, dia akan punya kaki manusia selama 24 jam. Tapi sialnya, pintu rumah sang penyihir malah dikunci tuh. Di dekat pintu tertempel tulisan ini. "Kalau kamu mau menemuiku, cari kuncinya dulu." Bantuin kita buat nyari kuncinya dong. Wah, di sini.
Setelah membuka pintu, Gita malah ngeliat pintu lain yang diberi password dan di situ ada catatan yang tertulis. Kunci apa yang bisa ngeluarin bunyi tapi nggak bisa buat ngebuka pintu? Kamu bisa ngebantu Gita buat mecahin kodenya kan? Jawabannya adalah kunci nada. Gita ternyata nggak bawa uang dan penyihir itu nawarin teka-teki ini. Kalau kamu bisa nebak teka-tekiku, aku akan memberimu ramuan gratis. Tapi kalau gagal, kamu bakal jadi budakku selamanya. Perhatiin baik-baik nih. Ada 2 dalam 1, 4 dalam sepasang, 6 dalam trio, dan 8 dalam kuartet. Apakah aku? Gita langsung bisa mecahin teka-teki itu dan mendapat ramuan gratis. Apa kamu juga bisa nebak jawabannya? Jawabannya adalah setengah. Gita menerima ramuan itu dan langsung meminumnya. Di hadapannya udah ada 3 jalan yang bisa membawanya ke tempat kencan. Jalan pertama menuju ke desa yang dihuni para vampir. Jalan kedua dipenuhi dengan bunga beracun yang bisa membuatnya linglung. Dan jalan ketiga menembus hutan ajaib yang membuat semua kekuatan sihir nggak ampuh lagi. Jalan mana yang harus Gita pilih? Sebaiknya pilih jalan yang pertama aja. Di siang bolong, kemungkinan besar para vampir masih tidur. Reza dan Gita ketemuan di restoran Trio Mermaid, tapi di bagian depannya cuma terpasang 2 gambar mermaid. Pemilik kafe, Vicky, tahu betul dengan kejanggalan ini dan dia bisa aja sih langsung ngebenerin gambar itu, tapi dia malah membiarkannya aja. Kenapa gitu? Dia sengaja memakainya sebagai strategi bisnis. Orang yang lewat di depan restoran itu akan ngelihat gambar yang kurang pas itu, kemudian masuk ke restoran untuk ngasih tahu sang pemilik dan seringnya mereka juga pesan makanan. Reza ternyata berprofesi sebagai polisi. Saat menikmati makanan bareng Gita, dia dapat telepon mendadak. Jeffrey, seorang pemilik rumah mewah, bilang pembantunya berencana mau nyingkirin dia dari rumahnya sendiri. Di malam sebelumnya, si pembantu ngasih dia apel sebagai hidangan penutup. Dan setelah menggigit apel itu, Jeffrey langsung pingsan. Dia baru bangun keesokan paginya dan segera menghubungi polisi. Reza dan Gita langsung datang ke TKP, tapi si pembantu menyangkal semua tuduhan pria itu. Kita nggak tahu dia harus percaya kepada siapa, dan saat ngecek TKP-nya, Reza langsung tahu pembohongnya. Jadi menurutmu, siapa nih yang udah bohong? Si pembantu atau pemilik rumah? Pemilik rumah itu bilang kalau dia udah makan apel beracun dan kejadiannya udah berselang selama 1 hari. Harusnya sih apel itu udah layu. Kok itu masih kelihatan putih? Si pemilik rumah pasti baru menggigit apelnya beberapa saat sebelum lapor polisi. Tapi Gita nggak tahu menau soal petunjuk kayak gini karena dia nggak hidup di darat. Reza dan Gita lagi piknik di kebun bunga matahari. Tapi kok ada yang aneh ya? Apa kamu bisa nebak? Awannya bergerak ke kanan, tapi kok bunga mataharinya malah berayun ke sebelah kiri? Jelas nggak akan mungkin lah. Gita ketiduran di kebun bunga itu, dan saat dia bangun, Reza udah pergi. Setelah celingukan beberapa saat, di dekatnya ada elf jahat. Dia bilang, "Mermaid, cowokmu udah aku kurung di penjara. Kalau kamu pengen ketemu dia lagi, pecahin dulu teka-teki ini. Aku bisa berwarna merah, biru, ungu, dan hijau. Tapi nggak ada yang bisa memegangku. Apakah aku?" Waduh, Gita harus jawab apa ya biar bisa nyelamatin Reza? Gita cuma perlu menjawab pelangi. Elf itu kemudian membawa Gita ke laboratorium rahasianya. Dia bilang, "Cowokmu udah aku cloning tuh. Jadi sebaiknya kamu bawa pulang aja salah satunya. Tapi aku nggak tahu Reza yang asli. Kamu pasti lebih paham." Menurutmu cowok mana nih yang jadi Reza asli?
Cowok ini cuma punya 3 jari. Gigi Reza yang ini terlalu runcing buat manusia. Kalau yang ini nggak punya alis dan yang ini punya telinga lancip. Jadi Reza yang ini pasti manusia asli. Setelah elf itu ngelepasin Reza, mereka langsung ngacir menjauhi lab. Tapi tiba-tiba hujan mulai turun dan mereka berteduh di sebuah kastil angker. Saat masuk ke bangunan itu, mereka ngelihat air mancur cantik. Gita dan Reza seketika tahu kalau mereka nggak sendirian karena di situ ada banyak hantu. Memangnya ada berapa hantu sih? Totalnya ada 7 hantu. Salah satunya ngumpet di dalam air mancur dan sosok ini ternyata bukan hantu. Lihat aja tuh, dia punya 2 kaki dan bisa keringetan. Pasti dia pemilik kastil ini. Si pemilik kastil nunjukin mereka koleksi karya seninya dan di ruangan itu ada banyak barang antik. Lukisan ini dibuat pada abad ke-16 dan telah diwariskan secara turun-temurun dari kakeknya, kakek buyut kakek saya. Tapi Reza malah nggak percaya kalau lukisan itu memang asli. Dia juga nuduh si pemilik kastil sebagai pembohong. Memangnya kenapa? Kamu lihat kap plastik ini kan? Di abad ke-16 mana ada barang begituan? Setelah hujannya reda, pasangan itu segera keluar kastil. Tapi pintunya tiba-tiba ngilang sendiri. Waduh, pemilik kastil kelihatan marah besar tuh. Dan dia cuma ngasih mereka 3 opsi sebagai pintu keluar. Di balik pintu pertama, ada terowongan yang terkepung api. Di balik pintu kedua, ada ular beracun yang siap menerkam. Dan di balik pintu ketiga, ada portal menuju lubang hitam. Pintu mana yang harus mereka pilih? Pertama, mereka bisa memadamkan api dengan air mancur dan vas ini. Reza dan Gita segera menuju pantai karena kekuatan mantra 24 jam itu akan segera berakhir. Gita harus pulang ke istana bawah laut, tapi tiba-tiba ada penyihir jahat yang berseru. Kalian serasi banget sih, semoga aja nggak cepat putus. Kalau kalian bisa mecahin teka-teki ini, Gita akan kusulap jadi manusia asli. Gimana cara kalian ngelubangin balon tanpa diletusin? Ternyata Reza langsung bisa ngejawab teka-tekinya tuh. Kalau kamu gimana? Udaranya perlu dikeluarin dulu dari balon. Wah, akhirnya Gita jadi manusia tuh. Dan saking senengnya, Reza langsung ngajak dia berlibur. Mereka udah sampai di bandara, tapi tiba-tiba cewek cantik ini teriak kenceng banget. Oh, ternyata tas dia baru dijamret perampok tuh. Reza langsung gercep dan menahan 3 penumpang yang mencurigakan. Mereka semua udah berkeliaran di lokasi selama 1 jam terakhir. Reza dan petugas keamanan bandara kemudian ngecek rekaman CCTV. Tapi mereka cuma bisa ngelihat rekaman selama 5 menit terakhir sebelum kejadian tersebut. Jadi, penjahatnya yang mana ya? Cowok ini, tas wanita ini kelihatan besar karena di dalamnya ada jaket yang sebelumnya dia pakai. Dan tas yang tadi dijamret nggak akan muat kalau dimasukin ke dalam tas cewek ini. Beberapa tahun kemudian, Reza menikahi Gita dan mereka hidup bahagia. Tapi suatu hari, Gita jadi super panik setelah dapat kartu pos dari kakak mermaidnya. Dia langsung ninggalin semua kehidupannya di darat dan kembali ke istana bawah laut untuk nyelamatin kakaknya. Tapi setelah sampai di dasar laut, ternyata si kakak nggak kenapa-napa. Gimana ceritanya? Lihat tirai teaternya deh, rupanya para penghuni laut lagi ngadain pertunjukan. Widih, Ferdi hoki banget tuh. Dia bekerja di pabrik coklat sebagai petugas keamanan di malam hari. Seperti biasa, dia lagi patroli malam di sekitar pabrik dan tiba-tiba dia ngelihat kotak coklat eksklusif di situ udah dicuri. Lalu keesokan harinya, Ferdi menginterogasi 3 tersangka. Jarwo Koki Pastri bilang kalau dia langsung pulang setelah shiftnya selesai jam 7. Istrinya juga semalaman bersamanya. Haris pengantar pesanan bilang, "Aku gak makan coklat sama sekali.
sekali. Baunya aja udah bikin aku bentol-bentol. Lalu putra petugas kebersihan mengaku, kemarin pas lagi bersih-bersih gudang, aku nemu coklat di lantai dan langsung kumakan. Maaf ya, tolong jangan aduin aku ke bos. Jadi siapa nih pencurinya? Haris, dia megang semangkok coklat leleh tanpa pelindung. Harusnya sih dia akan bentol-bentol kalau dia beneran punya alergi. Keesokan harinya, pabrik coklat kembali buka. Jarwo mau ngeprank Ferdi dengan telur ayam mentah yang dibaluri coklat. Setelah itu, dia menatanya di nampan kue bareng telur coklat asli. Saat Jarwo ngebawain telur coklat, Ferdi langsung tahu coklat yang palsu. Gimana caranya ya? Telur coklat asli punya lubang di tengah. Jadi kalau dibawa di atas nampan, coklat ini pasti akan gerak-gerak, tapi telur mentah lebih berat dan gak banyak bergerak. Ferdi kemudian berencana mau ngeprank Jarwo balik. Dia pakai kostum mirip hantu untuk menakuti cowok itu. Tapi tiba-tiba 2 hantu beneran juga muncul di ruangan itu. Dari semua hantu ini, kira-kira Ferdi yang mana ya? Cowok ini, cuma dia yang tubuhnya kelihatan gak transparan. Suatu malam pabrik coklat itu lagi ngerayain hari jadinya dan pihak manajemen menyambutnya dengan pesta meriah. Semua karyawan ikut serta dalam kompetisi karaoke, bahkan mayoritas dari mereka bisa nyanyi dengan suara merdu sehingga bisa mendapat hadiah dan buket bunga. Tapi cuma Anindya dan Belinda yang berhasil sampai final. Saat itu mereka lagi siap-siap sebelum unjuk kebolehan 1 putaran lagi. Tapi tiba-tiba Belinda pingsan. Dokter bilang dia udah diracun, tapi semua peserta kompetisi makan makanan yang sama persis. Selain itu, polisi udah ngecek hidangan mereka dan semuanya normal-normal aja. Tapi kenapa Belinda bisa pingsan ya? Ada orang yang udah naruh racun di buket bunga Belinda. Keesokan harinya, Ferdi masuk kerja seperti biasa. Saat mengamati kondisi di sekitar, dia tiba-tiba berseru, Aduh, siapa nih yang udah bawa kucing ke pabrik coklat ini? Di sini kan dilarang ada hewan peliharaan. Apa kamu bisa ngelihat ada hewan di ruangan ini? Dia ngumpet di sini. Kucing itu jadi ketakutan dan malah kabur ke ruangan lain. Tapi Ferdi langsung mengejarnya. Duh, si Meong ngumpet di mana lagi ya? Wah, jelas di sini. Ekornya masih kelihatan tuh. Lagi-lagi Ferdi belum bisa nangkep kucing tadi. Si Anabu lari keluar gedung, kemudian ngumpet di taman. Apa kamu bisa ngebantu Ferdi nyari kucing itu? Oh, ternyata ngumpet di sini. Ferdi akhirnya bisa nangkep kucing itu. Ternyata di kalungnya ada catatan kecil berisi informasi kontak si pemilik kucing. Ferdi kemudian menghubungi sang pemilik, tapi teleponnya nggak diangkat. Jadi sepulang kerja, Ferdi nganterin kucing itu ke alamat yang tertera di dalam catatan. Dan rupanya dia datang ke kastil angker. Pintunya masih kekunci dan harus dibuka dengan password. Apa kamu bisa ngebantu Ferdi untuk mecahin kodenya? Passwordnya adalah payung cantik. Seorang lelaki tua berwajah sendu udah nunggu Ferdi di dalam kastil. Ferdi ngiranya lelaki itu akan bilang terima kasih karena kucingnya telah kembali. Tapi dia malah mengunci semua pintu keluar sambil menyeringai. Lalu dia bilang, kalau kamu berhasil nyelesain 3 misiku, kamu akan dapat uang tunai sebesar 15 miliar. Tapi kalau gagal, kamu bakal dikurung di kastil ini selamanya. Dan ini misi pertamamu, kamu harus bisa nemu kacamataku di antara sayuran ini. Apa kamu bisa ngebantu Ferdi?
nyempil di sini. Di misi berikutnya, Ferdi harus bisa bikin ramuan sesuai dengan urutan yang benar. Untung lelaki tua itu juga ngasih Ferdi resep. Apa kamu bisa ngebantu cowok itu? Ferdi perlu naruh karinya terlebih dulu, kemudian masukin blueberry supaya ramuan itu berubah jadi kehijauan. Dan terakhir, tambahin tomat biar warnanya kelihatan coklat. Nah, kedua bahan ini sebaiknya disingkirin aja, karena nggak dipakai. Di misi ketiga, Ferdi harus bisa nemu buku di ruangan yang berantakan ini. Kamu ngeliat buku itu nggak? Agak ketutup sofa tuh. Lelaki tua itu ngasih Ferdi uang yang tadi dijanjikan, ngasih tahu pintu keluar, kemudian menghilang tanpa jejak. Tapi saat Ferdi mau keluar dari situ, ternyata pintunya kekunci dan dia harus tahu passwordnya agar pintu itu bisa kebuka. Gak lama kemudian, Ferdi nemu catatan misterius di dekat situ. Kalau mau lolos dari situ, dia harus bisa nebak passwordnya. Memangnya angka berapa aja sih yang harus dia masukin sebagai password? 2361. Masing-masing angkanya merepresentasikan jumlah lingkaran di set angka sebelah kiri. Akhirnya Ferdi bisa keluar dari situ. Ferdi langsung resign setelah dia berhasil keluar dari kastil angker itu. Ngapain capek-capek kerja kan kalau uangnya udah banyak? Jadi dia mau piknik keliling dunia aja sambil foya-foya. Dia memulai perjalanannya menuju Spanyol dan di dalam pesawat dia kenalan sama Gina. "Kamu berasal dari negara mana?" tanya Ferdi. Dan bukannya ngejawab langsung, Gina malah ngasih Ferdi teka-teki. Apa kamu bisa nebak negara asal Gina? Dia berasal dari Ireland. Maksudnya Irlandia. Kemudian Gina nanya balik, "Kalau kamu dari negara mana, Ferdi?" Cowok itu juga ngasih Gina teka-teki sebagai jawabannya. Apa kamu bisa nebak negara ini? Kuba. Setelah sampai di Madrid, Ferdi langsung jalan-jalan, padahal dia belum sempat pesan hotel. Jadi sambil jalan-jalan keliling kota, dia juga nyari hotel yang paling cocok. Dan beberapa saat kemudian, dia nemu hotel kecil dan langsung masuk. Waduh, ternyata dia salah besar. Kenapa begitu? Kamu ngeliat zombie di dekat jendela kan? Hotel ini kayaknya nggak aman deh. Setelah Ferdi masuk ke hotel, pintu di belakangnya langsung nutup, lalu di depannya muncul 3 pintu keluar. Kawanan laba-laba berbisa ngumpet di balik pintu pertama. Di belakang pintu kedua, anak panah berterbangan setinggi kepala. Dan di balik pintu ketiga ada lubang hitam. Pintu mana yang harus Ferdi pilih? Apa kamu bisa bantuin dia kabur dari situ? Sebaiknya pilih pintu kedua aja. Dia bisa ngelewatin pintu itu dengan tiara. Dari tadi Ferdi belum sempat beristirahat, jadi dia mau nyari makan di kafe terdekat. Tapi kok kayak ada yang aneh ya? Memangnya kenapa sih? Lihat jendela ini deh. Masa panorama jalannya kebalik? Pelayan di situ segera mendekati Ferdi untuk nanyain pesanannya. Tapi tiba-tiba cewek di meja sebelah teriak-teriak, "Tolong, sup saya kemasukan kecoa!" Manajer kafe langsung menginterogasi 3 tersangka. Koki bilang dia udah nyiapin supnya sesuai standar. Semuanya kelihatan normal saat dia nyerahin sup itu ke pelayan. Lalu si pelayan mengatakan kalau dia nggak menyentuh sup itu, jadi dia cuma nganterin sup pesanan cewek itu, kemudian beralih ke pelayan lain, yaitu Ferdi. Suami cewek itu bilang, "Saya kebetulan gak bareng istri saya saat supnya udah datang. Saat itu saya lagi cuci tangan di toilet." Apa kamu bisa nebak pelakunya?
bukan mereka. Lihat langit-langitnya deh. Kecoa itu merayap keluar dari lubang ventilasi lalu jatuh ke dalam sup. Ferdi memakai aplikasi khusus untuk nyewa apartemen mewah di Madrid. Akhirnya dia nemu 3 opsi yang paling dia suka. Mariana nawarin studio nyaman berlantai 2 dengan pemandangan cantiknya. Diego punya penthouse di dekat taman. Dan Camila nawarin villa berteknologi canggih. Opsi mana yang harus Ferdi pilih? Atap kaca di penthouse ini udah retak-retak, berarti kondisinya kurang aman. Kalau opsi ketiga ada menara Eiffelnya, kan Ferdi lagi di Madrid, berarti Villa Camila ada di Paris, bukan di Madrid. Jadi sebaiknya Ferdi pilih studio yang pertama aja. Ferdi ngajak Mariana jalan-jalan di taman. Setelah puas muter-muter, mereka kecapean, jadi mereka rebahan di rumput untuk istirahat sebentar. Tapi Ferdi baru terbangun 1 jam kemudian, dan Mariana udah pergi dari situ. Lalu Ferdi mulai mencarinya, tapi setengah jam kemudian, dia malah jatuh ke lubang besar. Dan parahnya lagi, hujan mulai mengguyur, lubang itu pasti bakal kebanjiran. Padahal Ferdi nggak bisa berenang sama sekali. Di dekat situ dia nemu tali, bola, dan ember. Gimana Ferdi bisa keluar dari lubang itu? Bola ini bisa mengapung ke permukaan air. Ferdi bisa memakainya untuk naik. Ferdi masih nyariin Mariana sampai ke kastil milik seorang penyihir. Si penyihir udah nangkep cewek itu dan menyulapnya menjadi katak. Jadi Ferdi harus membantunya. Kemudian Ferdi dan katak itu nemu buku ramuan si penyihir. Kebetulan banget buku itu ngejelasin semua penawar yang bisa digunakan. Tapi mereka perlu tahu dulu jenis ramuan yang dipakai si penyihir untuk nyulap Mariana. Ferdi mengamati lagi buku itu. Resep pertama berisi irisan labu, potongan apel hijau, irisan jeruk, dan setengah kiwi. Resep kedua terdiri dari kelopak bunga kamomil, 3 siung bawang putih, dan setengah apel merah. Ramuan ketiga berisi irisan jeruk, sesiung bawang putih, kulit pisang, dan kelopak bunga kamomil. Ramuan apa yang udah dipakai si penyihir ya? Coba deh amati bahan-bahan yang ada di rak itu. Semuanya cocok dengan resep ketiga. Ferdi mengubah Mariana jadi manusia lagi. Dan si penyihir itu langsung ngurung Ferdi karena dia sangat murka. Cowok itu jadi kecewa berat karena gak bisa kabur. Tapi tiba-tiba ada cowok nyeremin ngebukain pintu selnya. Kemudian bilang, "Sini, kamu mau kabur kan? Biar ku bantuin." Ferdi mengikuti cowok itu, tapi kakinya kepleset hingga kepalanya membentur lantai. Dan tahu-tahu dia udah bangun di sebuah lubang. Kalau belok kiri, dia akan sampai di kamar mandi. Dan kalau belok kanan, dia bisa keluar, tapi harus merangkak melalui terowongan yang dipenuhi dengan limbah beracun. Jalan mana yang harus dia pilih? Ferdi harus milih terowongan di sebelah kanan. Kalau dia belok kiri, posisinya akan tetap di dalam penjara. Tuh kan, kamar mandinya masih ada di area penjara. Ferdi berhasil kabur, dia langsung bersih-bersih badan dan menghubungi Mariana. Tapi ternyata malah penyihir tadi yang mengangkat teleponnya. Dia bilang, "Aku udah bikin banyak cloningan Mariana yang versi jahat. Kurasa udah lebih dari cukup dan kamu bisa membawanya pulang." Ferdi langsung meluncur ke kastil penyihir itu lagi, tapi di situ dia ngelihat 4 Mariana identik. Bantu Ferdi nentuin Mariana yang asli dong. Mariana ini punya cakar bukan kuku. Kayaknya dia manusia serigala deh. Kalau yang ini punya gigi dan telinga lancip, mungkin dia vampir. Dan cewek ini punya sisik di wajahnya. Pasti dia putri duyung. Jadi Mariana yang asli ada di sini. Dave diam-diam mengotak-atik komputer ibunya untuk menghapus email yang tidak sengaja dia kirim ke ibunya. Ibunya punya ingatan yang buruk, jadi dia selalu mencatat kode sandinya. Untungnya, kertas catatan itu ada di sana. Tulisannya 9868.
Dave memasukkan kode tersebut, tapi salah. Kok bisa? Lalu apa kode sandi yang benar? Kertasnya terbalik. Kode sandi yang benar adalah 8986. Stephanie pulang setelah hari yang melelahkan di kantor. Dia sangat bersemangat karena akhirnya bisa makan coklat kesukaannya. Dia sudah ngiler seharian, tapi coklat itu hilang. Stephanie menanyai semua anggota keluarganya. Suaminya bilang, "Aku kan juga baru pulang kerja dan belum makan apa-apa seharian." Putrinya Della bilang, "Aku belajar seharian dan gak makan apa-apa juga." Saudara kembar Della, Arnie bilang, "Bukan aku." Terus, siapa yang makan coklatnya? Perhatikan baik-baik meja Della. Ada bungkus coklat di sana, tapi dia bilang tidak makan apa-apa. Dia pasti berbohong. Manajer supermarket menyadari mereka sering kehilangan semangka belakangan ini. Dia menduga ada pencuri semangka yang sering datang ke toko. Dia menonton salah satu video CCTV dan langsung tahu siapa pencurinya. Lihat gambar ini dan coba tebak siapa pelakunya. Lihat pria yang di tengah. Dia membawa bola, tapi dia memegangnya seolah-olah bola itu sangat berat. Biasanya, bola tidak akan seberat itu. Jadi, itu pasti semangka. Tom dan Mark datang untuk wawancara kerja. Tapi, perusahaannya tidak mau memperkerjakan orang tua karena dibutuhkan komitmen penuh. Kedua pria itu bilang mereka belum punya anak, tapi salah satunya berbohong. Kamu tahu siapa? Mark. Perhatikan tangannya, ada ikat rambut warna pink. Dia pasti sedang menata rambut putrinya sebelum pergi wawancara. Nyonya Smith mengundang para tetangga ke acara makan malam mewahnya. Dia menggunakan set alat minum teh terbaik dan alat makan perak serta menyuguhkan hidangan lezat. Namun, saat makan malam, dia sadar bahwa salah satu tetangganya adalah vampir. Tapi yang mana? Dan bagaimana dia bisa tahu? Si vampir membawa sendok plastik sendiri dan menggunakannya untuk makan. Alih-alih memakai alat makan perak milik Nyonya Smith, vampir kan takut perak. 4 orang sahabat bertemu setelah liburan musim panas di bulan September dan membicarakan liburan mereka. Toby bercerita tentang liburannya di Chili selama berbulan-bulan dan betapa panasnya di sana. Tapi teman-temannya tidak percaya dan menyebutnya pembohong. Kenapa ya? Chili berada di belahan bumi selatan. Pertengahan musim dingin jatuh di bulan Juli. Toby bilang cuacanya panas, jadi itu tidak mungkin. 3 orang teman, Blair, Chloe, dan Neil, berjalan seharian di kota. Mereka menemukan rumah kosong yang indah tapi berdebu. Mereka masuk ke sana dan mulai memotretnya. Pada malam hari, mereka melihat hasil fotonya dan salah satu dari mereka berteriak. Perhatikan foto-foto ini. Mana yang membuat mereka ketakutan dan kenapa? Foto pertama. Tidak ada orang di rumah itu selain mereka bertiga, tapi di foto tersebut mereka bertiga difoto bersama dari belakang. Michelle mengadakan pesta ulang tahun. Dia melihat kakaknya makan di kamar dengan seorang cewek, tapi dia tidak tahu siapa. Dia sangat penasaran. Jadi, setelah mereka pergi, dia menyelinap ke kamar kakaknya untuk mencari petunjuk. Ada 3 cewek di pesta itu, Jasmine, Sydney, dan Nicole. Michelle langsung tahu siapa pacar kakaknya itu. Kalau kamu? Kakaknya berpacaran dengan Jasmine. Lihat piring dan alat makannya. Ada noda lipstik di garpu dan hanya Jasmine yang memakai lipstik. Pamela adalah pengacara dan Samantha adalah jurnalis. Tebak mana yang merupakan seorang ibu dari kedua perempuan ini?
Lihat latar belakangnya. Di dinding di belakang Samantha ada gambar warna-warni. Dia pasti seorang ibu. Gianna sedang bersiap-siap kencan. Tiba-tiba mati lampu, padahal dia sebentar lagi siap dan hanya butuh sarung tangan. Ruangannya gelap dan dia tidak bisa menemukan sepasang sarung tangan yang pas. Seluruh sarung tangannya hanya berwarna coklat dan hitam. Dia sudah terlambat, jadi dia memutuskan untuk pergi dan membawa beberapa sarung tangan. Berapa banyak sarung tangan yang harus dia bawa untuk memastikan warnanya sama? Dia hanya butuh 3 buah. Meskipun 2 sarung tangan pertama beda warna, sarung tangan ketiga akan berwarna hitam atau coklat. Pasti cocok dengan salah satunya. Seorang polisi mengejar-ngejar perampok keliling kota. Tiba-tiba, perampok itu masuk ke rumah sakit dan menghilang. Saat polisi masuk ke rumah sakit tersebut, ada 3 orang dokter. Salah satunya pasti perampok yang menyamar. Kamu tahu yang mana? Yang di tengah. Lihat tanda pengenalnya, itu kan foto perempuan. Dia pasti memakai baju yang pertama dia temukan. Seluruh anggota keluarga ada di rumah saat Natal. Ketika Bailey kembali ke kamarnya setelah menonton TV, dia baru sadar semua kado yang dia bungkus telah dicuri. Dia menanyai semua orang di rumah. Ibunya bilang dia sedang membuat makan malam. Ayahnya bilang dia memotong rumput. Kakaknya bilang dia bermain video game di kamarnya. Siapa yang mencuri kado itu? Ayah Bailey. Ini kan musim dingin dan kita bisa melihat di luar bersalju. Mana mungkin dia memotong rumput? Di museum seni, lampu padam selama beberapa menit. Saat lampu kembali menyala, lukisan yang paling mahal hilang. Polisi datang dan memulai investigasi. Ada 3 tersangka yang diinterogasi polisi. Jessica, seorang guru tari, bilang dia sangat takut saat lampu padam sampai tidak bisa bergerak dan jelas tidak menyentuh apa-apa. Derek, seorang jurnalis, bilang dia ada di toilet saat itu. Collins, seorang teknisi, bilang dia sedang melihat fosil dinosaurus di ruangan lain. Siapa yang berbohong? Collins, ini kan museum seni, mana ada pameran dinosaurus? Kamu tahu mana yang bukan manusia serigala sungguhan? Jawabannya, pria yang mirip manusia serigala. Manusia serigala hanya berubah menjadi serigala pada malam bulan purnama. Ini masih siang hari. Jadi, pria itu pasti hanya memakai kostum. Esme jalan-jalan di hutan. Setelah matahari terbenam, dia mencoba mencari jalan pulang, tapi malah tersesat. Akhirnya, dia melihat sebuah rumah penyihir dan minta diantar pulang. Penyihir itu mau, tapi Esme harus memecahkan teka-tekinya dulu. Jika tidak, dia harus tinggal bersama penyihir itu selamanya. Penyihir itu mengeluarkan sebuah apel, mengikatnya dengan tali, lalu memegangnya. Dia meminta Esme memotong tali itu menjadi 2 agar apelnya tidak jatuh. Tapi Esme tidak boleh menyentuh atau memegang apel itu. Bagaimana Esme bisa melakukannya? Esme harus membuat ikatan di tengah tali berbentuk lingkaran, lalu memotongnya. Saat polisi tahu ada penjelajah waktu yang menggunakan mesin waktu lebih sering dari yang diizinkan, mereka melacak dan mengikutinya ke zaman batu. Kamu bisa tebak siapa penjelajah waktunya? Pria yang memakai sepatu Keds. Sepatu Keds di zaman batu? Seriusan? Pak Brown dicopet di jalan. Pelakunya memukul sisi kanan kepala Pak Brown, lalu kabur dengan dompetnya. Pak Brown tidak melihat orang itu, tapi dia sadar pelakunya masuk ke rumah sakit terdekat. Saat dia masuk, ada 3 orang duduk di sana. Perhatikan baik-baik dan coba tebak siapa pelakunya.
Sisi kanan wajah Pak Brown lah yang dipukul. Artinya, copet itu kidal. Lihat letak tas yang dibawa orang-orang ini. Wanita pertama menaruh tasnya di sebelah kiri, artinya dia pasti pelakunya. Sebagai hadiah ulang tahunnya, Sienna mendapat jepit rambut yang cantik. Dia membawanya ke sekolah dan menunjukkannya kepada teman-temannya saat makan siang. Lalu, dia pergi ke toilet. Saat dia kembali, jepit rambut itu hilang. Perhatikan gambar sebelum dan sesudah ini, lalu katakan siapa yang mencurinya. Lihat gelas jus cewek berambut merah? Sepertinya jusnya bertambah di gambar kedua. Dia pasti memasukkan jepit rambut itu ke gelasnya. Pak Green mengalami kecelakaan mobil dan dirawat di rumah sakit selama sebulan. Dia mengalami amnesia dan tidak bisa mengingat beberapa hal. Dia tidak punya keluarga. Dan setelah sebulan, dia akhirnya pulang. Dia menemukan jalan rumahnya, tapi dia tidak ingat. Mana dari kedua rumah ini yang merupakan rumahnya? Apa kamu bisa menebak? Rumah yang saljunya belum dikeruk. Dia kan dirawat di rumah sakit selama sebulan dan tinggal sendiri. Jadi, tidak ada yang membersihkan halaman depannya. Perhatikan foto Natal dua keluarga ini. Tebak, keluarga mana yang miskin? Keluarga miskin adalah yang kedua. Meskipun putranya mendapat kado berukuran besar, orang tuanya tidak dapat kado sama sekali. Mereka mungkin tidak mampu membeli kado untuk diri mereka sendiri. Lukas bekerja sebagai akuntan di perusahaan produsen perabotan. Beberapa hari lalu, dia lupa ngumpulin hasil penjualannya ke laporan keuangan mingguan. Untung bosnya nggak tahu. Jadi, Lukas ngebenerin dokumen itu dan masalahnya beres. Kemarin, dia terlambat ke kantor dan ketinggalan rapat penting dengan departemen penjualan. Tapi dia beruntung, sebab bosnya juga nggak hadir di rapat itu. Hari ini, Lukas belum ngasih ucapan selamat ulang tahun ke bosnya. Begitupun teman-temannya yang lain. Semua karyawan lupa, dan sekarang, si bos datang ke ruang Lukas untuk ngasih tahu kalau Lukas dipecat. Tapi, kenapa ya? Lukas salah apa? Bos memecatnya sebab dia lihat Lukas nonton YouTube di komputernya sewaktu jam kerja. Ya jelas lah. Yeni lagi magang di sebuah organisasi super rahasia. Hari ini dia ujian akhir. Dia udah persiapin berhari-hari dengan banyak membaca buku, belajar berbagai bahasa kuno dan astronomi, dan menyelidiki legenda dan cerita rakyat dari berbagai negara. Untuk menyelesaikan ujian, dia harus menemukan monster di antara sejumlah orang. Yeni duduk di ruangan kosong. Seorang instruktur masuk. Dia membuka pintu dan menyuruh 5 orang masuk. Mereka berdiri di depan Yeni dan menatapnya. Siapa yang bukan manusia di sini? Lihat cowok ini. Kedua tangannya sama-sama tangan kiri. Cewek ini kakinya nggak napak ke lantai. Terus, instrukturnya, di tangannya ada mata yang terpejam, ya kan? Kevin datang ke pesta Halloween. Semua orang pakai kostum zombie. Kevin lihat sebagian di antaranya bertingkah aneh. Pasti karena mereka zombie beneran. Kamu tahu nggak yang mana? Ada 2 zombie asli di sini. Pertama, cewek yang megang gelas. Ada bola mata di minumannya, iya kan? Cowok yang ini pakai smartwatch. Layarnya menunjukkan denyut nadinya, tapi angkanya 0. Sebuah pabrik parfum lagi nyari staf baru. Pertama, mereka harus lolos wawancara dan menulis esai tentang parfum favorit mereka. Setelah itu, direktur meminta satu hal lagi. Mereka harus bersumpah setia kepada perusahaan kalau mau mendapatkan pekerjaan itu. 10 orang bersama-sama mengucapkan sumpah setia perusahaan, tapi sebagiannya menipu. Ayo bantu direktur mencari siapa aja orang-orang itu. Cowok ini menyilangkan jarinya.
dan cowok di sebelah kiri berdiri dengan kaki disilangkan. Mereka nggak bakal setia ke perusahaan, maka direktur nggak menerima mereka. Dua penguasa media berpengaruh lagi makan siang di sebuah restoran mahal. Mereka lagi membahas merger perusahaan. Jumlah transaksinya bernilai triliunan rupiah. Mereka berbisik-bisik soalnya ketentuan kesepakatan ini sangat rahasia dan mereka curiga ada yang bisa mendengarnya. Mereka benar, beberapa orang yang penasaran sedang menguping percakapan antara kedua pengusaha itu. Coba temukan mereka. Cewek di meja sebelah lagi baca koran, tapi terbalik. Dia jelas lagi berusaha mencuri dengar pembicaraan para miliarder itu. Cowok di sebelah sana itu lagi dengerin musik, tapi colokan headphone-nya nggak terhubung kemanapun. Cewek lain duduk di pojokan sambil megang koktail. Tapi alih-alih payung, yang di dalam gelasnya malah antena. Dia lagi ngerekam percakapan itu. Pada kemana nih orang-orang? Si bos teriak. Dia marah karena 3 orang belum datang. Dia menelepon orang-orang itu buat nyari tahu kenapa. Alasannya mereka lagi sakit. Bos nggak percaya, jadi mereka disuruh datang ke kantor. Maria pakai jaket hangat, topi, dan syal. Dia bersin-bersin, batuk, dan kayaknya memang sakit. Loli berjalan dengan kruk, kakinya digips. Nggak lama, Miko muncul. Tangannya cedera, jadi dia nggak bisa ngetik. Bos yakin salah satu dari mereka cuma pura-pura. Siapa dia? Yang patah itu lengan kiri Miko, tapi ponselnya ada di saku kiri. Dia pasti naruh ponsel di sana pakai lengan yang patah itu, yang artinya dia lagi pura-pura. Dia jelas cuma nggak pengen masuk kerja. Harry lagi jalan-jalan di hutan. Dia kedinginan, lapar, dan tersesat. Cowok itu melangkah sedikit lebih jauh lalu berhenti. Sebab mendengar sesuatu. Dia pergi ke sumber suara dan menemukan tanah terbuka yang luas. Ada 3 rumah. Rumah mana yang harus dimasuki Harry? Rumah di sebelah kiri ditutup dari luar. Ada gembok di pintunya ya kan? Rumah yang di sebelah kanan kayaknya aman. Tapi lihat jejak kaki yang mengarah ke sana. Itu jejak kaki serigala. Harry harus memilih rumah yang di tengah. Seorang pengembara telah berjalan melintasi gurun selama beberapa jam. Stok airnya sudah habis dan tenaganya menipis. Dia memanjat sebuah bukit rendah dan melihat 3 danau. Ketiganya saling berjauhan dan cuma salah satu danau yang asli. Ayo bantu si pengembara membedakan antara kenyataan dengan fata morgana. Ada pohon palem di dekat semua danau. Tapi cuma 1 danau yang memantulkan bayangan pepohonan itu. Artinya, danau sebelah kanan adalah danau yang asli. Kamu sedang berjalan menyusuri pantai. Tiba-tiba ada suara teriakan. Seorang wanita sedang mencari pertolongan. Ia akan tenggelam. Kamu berlari ke air dan mendekatinya. Waktu udah dekat, kamu lihat ada 3 orang lain. Mereka semua berteriak, tapi cuma 1 yang butuh bantuan. Sisanya adalah manusia duyung yang mau menarikmu ke kerajaan mereka. Gimana caranya biar tahu mana yang manusia? Menyelamlah ke bawah air untuk melihat ekor ikannya. Rico suka bangunan terbengkalai dan kastil kuno. Hari ini dia bakal ngecek sebuah rumah besar yang dulunya milik vampir. Begitu legendanya. Rico jelas nggak percaya ini. Dia membawa kamera dan berangkat. Di dalam rumah, suasana gelap dan dingin. Bunyi berderak datang dari koridor. Rico menyalakan senter dan melihat 3 vampir. Rico mulai lari menjauh, tapi kemudian berhenti dan kembali. Kelihatannya ketiga vampir ini palsu. Tapi gimana dia bisa tahu? Ada cermin di langit-langit di atas vampir pertama, dan bayangannya terpantul di sana. Vampir kedua nggak bertaring. Yang ketiga, kayaknya dia vampir beneran, kabur. Sekarang Rico ingin mengunjungi rumah sakit terbengkalai. Katanya ada manusia serigala yang tinggal di sana. Rico yakin itu cuma mitos. Dia menyusuri bangsal-bangsal gelap rumah sakit sepanjang malam, tapi nggak nemu apa-apa.
Riko sudah hampir pergi, tapi 4 cowok memblokir jalan keluar. Mereka melolong dan menggeram. Mana yang manusia serigala beneran? Gak ada. Bulan lagi purnama, sinarnya masuk lewat jendela, dan orang-orang ini gak berubah jadi monster. Tapi Riko tetap aja melarikan diri. Kayaknya orang-orang ini benar-benar sakit jiwa. Seorang pria kaya datang ke sebuah pameran seni modern. Dia mau beli sebuah lukisan untuk koleksinya. Pemilik pameran menunjukkan 3 karya dari seniman yang berbeda. Dalam gambar pertama, ada sebuah segitiga hijau dengan bunga matahari di tengahnya. Lukisan kedua berupa harimau yang lagi selfie pakai HP. Di lukisan ketiga, ada rumah terbang. Sang kolektor yakin salah satu lukisan itu palsu. Yang mana ya? Di tiap kanvas ada tanda tangan dan tanggal lukisan itu dibuat. Di lukisan harimau tertulis tahun 1957. Saat itu belum ada HP dan selfie. Lukisan itu palsu. Martin merasa gugup karena ini hari pertama dia tampil sebagai DJ di festival musik elektronik. Dia naik panggung, kerumunan menyambut. Martin memakai headphone-nya dan memutar lagu pertamanya. Musik mengalun, tapi nggak ada yang joget. Kenapa nih? Musiknya cuma terdengar di headphone sang DJ. Martin belum nyolokin kabel ke speakernya tuh. Orang-orang duduk di kursi sesuai nomor, lampu mati. Ada yang lagi ngunyah popcorn, ada juga yang minum soda. Filmnya mulai. Ini film horor dan ada yang menjerit. Petugas tiket masuk ke ruangan. Ada orang yang belum bayar tiket. Coba tebak siapa? Nggak ada yang punya tiket di sini. Soalnya ada tulisan masuk gratis di pintu belakang. Jaka sedang berjalan melintasi sebuah kota kuno yang terbengkalai di gurun. Ada harta karun yang tersembunyi di sini. Jaka ngecek peta dan menemukan titiknya. Dia mulai menggali. 6 jam kemudian Jaka kelelahan. Lantas sekopnya menghantam sesuatu. Ada peti. Jaka menariknya keluar, membongkar gemboknya yang berkarat dan membukanya. Peti itu penuh koin emas kuno. Tiap koin bernilai jutaan rupiah. Sekarang Jaka kaya raya. Tapi nggak secepat itu. Sebab semua koin itu palsu. Kok gitu? Di tiap koin tertera tahun 145 sebelum Masehi. Kayaknya udah tua banget ya. Tapi orang yang hidup di masa itu nggak bisa nulis SM. Soalnya mereka belum tahu kan kalau mereka hidup sebelum Masehi. Nah, waktunya ngecek sejeri apa kamu dan berapa skormu. 0 sampai 3 poin. Pasti pas nonton video perhatianmu ke distract ya. Coba latih kejelianmu lagi. 4 sampai 7 poin. Perhatikan detail dengan lebih baik. Kadang kamu harus merhatiin seluruh gambar untuk melihat sesuatu yang kecil. Aku yakin kamu bakal lebih andal ke depannya. 8 sampai 10 poin. Kamu nggak mudah diakalin. Kamu memang berhasil menjawab lebih dari setengah teka-teki ini. Tapi jangan santai dulu. Buka terus matamu dan kamu bakal jadi yang terbaik. 12 sampai 14 poin. Kamu benar di hampir semua teka-teki. Nggak ada yang bisa terlewat dari perhatianmu. Tapi kadang, kamu nggak cuma harus percaya matamu, intuisimu juga penting. 15 poin. Kamu bermata elang. Burung ini bisa lihat tikus yang lagi lari-larian di ladang dari langit. Kamu juga bisa melihat detail terkecil dalam gambar yang besar. Mari kita mulai dengan menguji kepekaanmu terhadap detail. Lihatlah kedua sahabat ini, Ariana dan Brianna. Bisakah kamu menebak mana di antara mereka yang lebih kaya? Jelas Ariana. Lihat, dia punya dompet Louis Vuitton asli. Kemal dan Dani sedang memancing di danau di tengah musim dingin. Ini dia foto mereka. Kemal berpose cuma dengan pakaian seadanya, padahal cuacanya sangat dingin. Sementara Dani berpose bersama ikan besar yang dia tangkap. Tapi siapa yang kurang pintar?
Dani, lihat, es di danau ini mulai retak. Berdiri di sana jelas berbahaya. Evelyn dan Yasmin sedang bergegas ke kantor dan mereka udah telat. Evelyn berjalan seperti biasa, sementara Yasmin mengambil jalan pintas. Siapa di antara mereka yang dalam bahaya? Yasmin, lihat, dia berjalan di dekat bangunan. Ada es yang menggantung di sana. Jadi sangat berbahaya kalau dia berjalan di bawahnya. Nola dan Nathan sedang berjalan di luar rumah. Siapa di antara mereka yang dalam bahaya? Nola. Meski Nathan buta, dia punya tongkat dan dia bakal tahu ada lubang di depannya. Nola mungkin gak melihat lubang ini karena dia terlalu fokus main HP. Untuk kado ulang tahun pernikahannya, Caca menerima kalung berlian. Besok malamnya, dia makan malam bersama teman-temannya dan menunjukkan kalung itu kepada mereka. Dia membiarkan mereka melihatnya dan pergi ke kamar mandi. Saat kembali, kalung itu menghilang. Teman-temannya bilang dia membawanya ke kamar mandi. Lihatlah keadaan sebelum dan sesudah ini. Lalu tebak di mana kalung itu berada. Lihatlah gelas jus ini. Di gambar sesudah, jusnya malah lebih banyak. Padahal sebenarnya tidak begitu. Dia mencemplungkan kalung berlian itu ke gelas sehingga jusnya kelihatan bertambah. Ismi sedang berjalan-jalan di hutan dan tersesat. Dia menemukan rumah penyihir dan meminta diantar pulang. Si penyihir itu setuju, tapi ada satu syarat. Ada 3 kartu, 2 diantaranya tertulis kurung dan salah satunya tertulis bebas. Semuanya menghadap ke bawah dan Ismi nggak tahu mana yang kartu bebas. Jika dia memilih yang bebas, dia bisa pulang. Kalau gagal, dia akan dikurung oleh si penyihir. Begini petunjuknya. 1 kartu kurung tidak berada di tengah. Kartu kurung kedua tidak bersebelahan dengan kartu kurung satunya. Mana yang harus Ismi pilih? Jika 1 kartu kurung tidak berada di tengah, berarti ada di kiri atau kanan. Lalu, kedua kartu kurung ini tidak bersebelahan. Berarti tidak mungkin di tengah, melainkan di sisi lainnya. Jadi, Ismi harus memilih kartu di tengah. Di sanalah kartu bebas berada. Ava harus membuka komputer ibunya untuk menghapus email yang gak sengaja dia forward ke ibunya. Tapi akun ibunya dilindungi password yang dia belum tahu. Untungnya ada petunjuk, dan begini petunjuknya. Menurutmu, apa passwordnya? Angka di kanan adalah angka yang kamu dapatkan dengan mengalihkan angka-angka yang ada di sebelah kiri. 3 kali 5 sama dengan 15. 2 kali 8 sama dengan 16. 4 kali 5 sama dengan 20. Sementara 4 kali 9 sama dengan 36. Dan 7 kali 8 sama dengan 56. Jadi passwordnya pasti 3656. Gina punya pabrik mobil. 3 pekerja bisa merakit 3 mobil dalam 3 hari. Berapa mobil yang bisa dirakit seorang pekerja dalam 1 hari? Jika 3 pekerja merakit 3 mobil dalam 3 hari, maka 1 pekerja merakit 1 mobil dalam 3 hari. Jadi, dalam 1 hari, seorang pekerja merakit 1/3 mobil. Ella terbangun di ruang bawah tanah gelap yang cuma diterangi beberapa obor. Ada pintu, tapi terkunci. Ada sebuah panel dengan tombol beragam warna. Dan sebuah papan bertuliskan, Grow. Bagaimana Ella bisa keluar? Kata ini adalah petunjuknya. Dan huruf-huruf ini merupakan huruf pertama dari warna tombol yang harus ditekan Ella sesuai urutan. G untuk green, R untuk red, O untuk orange, dan W untuk white.
Mila suka jika semuanya rapi. Kamarnya pun sangat tertata. Bahkan koleksi kelereng bernomornya dipisahkan ke dalam 3 kotak. Di kotak pertama, ada kelereng bernomor 1, 2, dan 7. Di kotak kedua, ada kelereng bernomor 1, 4, dan 5. 2 kelereng di kotak terakhir punya angka 6 dan 3. Berapa angka di kelereng terakhir di kotak terakhir? Jumlah angka kelereng di tiap kotak adalah 10. Jadi nomor kelereng terakhir pasti 1. Aya tiba di pulau terpencil di Yunani untuk menghabiskan liburannya seorang diri. Semua warga lokal di sana selalu berkata jujur, tapi semua turisnya selalu berbohong. 2 orang perempuan mendekatinya, dan salah satu dari mereka berkata, "Hei, aku Pamela. Aku juga turis di sini, dan ini Sofia. Dia warga di sini. Bisakah kamu mengetahui apakah Pamela dan Sofia merupakan warga lokal atau turis?" Karena warga lokal selalu jujur, seorang warga lokal nggak akan menyebut diri mereka seorang turis. Jadi, Pamela pasti seorang turis, yang artinya dia juga berbohong tentang Sofia. Jadi, Sofia juga turis. Kayla adalah ratu negara pulau terpencil yang belum pernah didengar siapapun dan tak ada di peta manapun. Dia ingin memastikan ada lebih banyak anak perempuan yang lahir di negaranya. Jadi, dia mengeluarkan peraturan baru. Setiap keluarga harus terus punya keturunan sampai punya anak perempuan. Setelah mereka punya anak perempuan, mereka tidak boleh punya keturunan lagi. Dengan peraturan ini, bagaimana rasio pria dan wanita di negara ini setelah ratusan tahun dan generasi berlalu? Dengan tiap kelahiran, ada peluang yang sama untuk punya anak laki-laki atau perempuan. Jadi, tidak peduli berapa banyak anak yang lahir di keluarga manapun, rasionya akan selalu tetap kurang lebih 1:1. Peraturan ini cuma akan memastikan setidaknya ada 1 anak perempuan di setiap keluarga. Hana menemukan kalung lamanya yang patah menjadi 5 rantai pendek. Masing-masing punya 4 mata rantai emas. Dia membawanya ke toko perhiasan untuk memperbaikinya. Si tukang perhiasan mengatakan biaya perbaikannya Rp100.000 untuk setiap tautan yang perlu dibuka dan ditutup lagi. Jadi, karena dia perlu membuka 1 mata rantai di tiap rantai, biayanya Rp500.000. Apa ada cara yang lebih baik untuk melakukannya agar Hana bisa berhemat? Cara yang lebih efisien adalah dengan membuka keempat mata rantai di salah satu bagian dan menggunakan tiap mata rantai ini untuk menyegel 4 bagian rantai yang tersisa. Dengan begini, Hana cuma akan mengeluarkan biaya Rp400.000 untuk memperbaikinya. Oke, sekarang mari kita istirahat sejenak dan seru-seruan. Aku akan menunjukkan beberapa emoji dan tugasmu adalah menebak judul film apa yang digambarkannya. Ini yang pertama, apa jawabanmu? Yap, ini jelas The Lion King. Gampang ya? Ini yang berikutnya. Bisa tebak? Beauty and the Beast, film klasik Disney lainnya. Yang ini favoritku nih. Bisa tebak? Ini Up, film animasi yang wajib kamu tonton. Mari coba film yang lebih baru. Apa kamu bisa menebak yang ini? Ini Encanto. Beralih dari film animasi. Film apa ini? Aku yakin kamu pasti tahu.
Ini Alvin and the Chipmunks, film tentang tupai yang bisa bernyanyi. Bisa tebak yang ini? Masih tentang hewan yang bisa ngomong nih, Stuart Little, benar. Oke, apa kamu bisa menebak yang ini dengan benar? Coba deh. Night at the Museum, benar. Film ini bagus banget, aku yakin kamu tahu. Benar, ini adalah film favorit semua orang, How to Train Your Dragon. Yuk, coba tebak lagi. Apa jawabanmu? Ini film Shrek. Oke, film terakhir untuk video kali ini. Tebakanmu pasti benar. Secret Life of Pets. Aku bisa membuat lubang, tapi nggak perlu pakai sekop. Lalu, ku taruh emas dan perak di dalamnya. Aku juga bisa menambal dan memoles mahkota emas. Tiap orang memerlukan bantuanku setidaknya sekali seumur hidup. Tapi, kebanyakan takut menemuiku. Kamu tahu siapa aku? Dokter Gigi. Misteri pertumbuhan. Saat berumur 15 tahun, Miko memaku batang pohon ceri di kebun neneknya. Dengan begini, dia bisa menandai tinggi badannya. 10 tahun kemudian, dia kembali untuk mengecek perubahan tinggi paku itu. Kalau pohon itu tumbuh 2,5 cm setiap tahun, pakunya bertambah tinggi berapa senti? Sama saja, posisi paku tidak akan berubah karena pohon cuma tumbuh di puncaknya. Teka-teki jeruk. Yeni dikunci di dalam ruangan bersama 15 orang. Tiap orang bisa melihat seisi ruangan serta orang lain yang ada di situ. Jadi, mereka tidak perlu menengok, memutar badan, maupun bergerak. Untuk keluar dari situ, Yeni harus menaruh jeruknya sedemikian rupa agar mereka bisa melihatnya. Tapi, ada satu orang yang tidak boleh melihat jeruk itu. Dia pun berhasil. Caranya? Dengan menaruhnya di atas kepala seseorang. Mana yang lebih mahal? Eric pergi ke supermarket untuk membeli 2 jeruk dan 1 semangka. Total harganya Rp60.000. Helen juga pergi ke supermarket yang sama untuk beli 1 lemon, 1 jeruk, dan 1 semangka. Gadis itu membayar Rp80.000. Harga 1 buah jeruk, lemon, dan semangka bervariasi. Mana yang lebih mahal, jeruk atau lemon? Eric mengambil 2 jeruk dan 1 semangka, total harganya Rp60.000. Harga kedua buah ini juga berbeda. Jadi, tidak mungkin Rp20.000 plus Rp20.000 plus Rp20.000. Kemungkinan harganya Rp10.000 plus Rp10.000 plus Rp40.000. Jadi, harga 1 semangka sama dengan Rp40.000. Helen membayar Rp40.000 untuk beli semangka dan Rp10.000 untuk beli jeruk. Artinya, harga 1 lemon sama dengan Rp30.000. Jadi, lemon lebih mahal daripada jeruk. Istri yang khawatir. Yuda mengalami kecelakaan mobil dan hilang ingatan. Saat kembali sadar di kamar rumah sakit, dia melihat 3 wanita sudah menungguinya. Tapi dia tidak bisa mengingat ketiganya. Masing-masing mengaku sebagai istrinya. Dokter bilang, Yuda harus menjalani rawat inap setidaknya seminggu lagi.
Mas Yuda, aku harus gimana dong kalau kamu gak inget sama aku? Wanita di sebelah kiri terisak penuh haru. Sayang, aku cemas banget nih. Kita pulang yuk. Di sini gak nyaman banget. Di rumah, aku lebih bisa ngerawat kamu sampai sembuh kok. Seru wanita yang berdiri di tengah. Perempuan yang di sebelah kanan terlihat murka, lalu bilang, "Halah, mereka tuh cuma mau ngerebut kamu dari aku, Mas. Ayo kita pergi dari sini saja." Jadi, istri Yuda yang mana? Wanita yang di sebelah kiri, cuma dia yang menunjukkan rasa khawatir. Dua wanita lainnya malah mau membawanya pergi dari rumah sakit. Padahal dia sedang terluka dan butuh perawatan medis. Warisan. Akbar, omnya Jody, termasuk orang yang tajir melintir, tapi dia suka iseng dengan kerabatnya. Ya, karena itulah saat ia meninggal, semua kerabatnya tidak bisa menemukan surat warisan yang ditinggalkannya. Beberapa tahun telah berselang, suatu hari Jody sedang melihat-lihat dokumen lama. Tiba-tiba, dia kaget bukan kepalang. Rupanya dia baru saja menemukan surat warisan dari Akbar. Di dalamnya tertulis, "Aku menyimpan semua uang dan barang berhargaku di bawah pohon ceri kesayanganku, tepat di ujung bayangan. Gali tanahnya pada jam 3 sore, siapapun yang bisa mendapatkannya akan jadi ahli warisku." Setelah membaca wasiat itu, Jody sangat kegirangan. "Yes, aku bakal jadi orang kaya," serunya. Dia pun bergegas menuju villa mewah milik omnya dan berhasil menemukan pohon ceri yang dimaksud. Lalu, dia menunggu sampai jam 3 sore untuk menggalinya. Jody sampai ngos-ngosan saat menggali tanahnya, tapi jeripayahnya itu tidak membuahkan hasil. Karena bingung sekaligus kesal, dia terpaksa pulang. Kok dia tidak mendapatkan warisan itu? Beberapa tahun sudah berlalu sejak omnya Jody menyembunyikan hartanya. Pohon itu sudah tumbuh lebih tinggi dan bayangannya juga makin memanjang. Siapa yang bokek? Kedua cewek ini sedang make up-an sebelum pergi jalan-jalan. Mereka memakai perlengkapan yang hampir sama, lipstik, pakaian, dan sepatunya serupa. Ponsel mereka juga terlihat mirip, tapi salah satu cewek ini bokek. Yang mana? Coba deh perhatiin lagi cewek yang di sebelah kiri. Ponselnya mencerminkan pribadinya. Jelaslah, ponsel tiruan. Ya, tapi dia rajin menabung dan tidak sombong kok. Tak lama lagi dia akan jadi orang kaya. Siapa dia? Marco dan Lisa sudah pacaran selama 2 tahun. Suatu hari, Marco mendatangi rumah sang kekasih untuk melamarnya. Tapi, sesampainya di sana, dia melihat Lisa bersama cowok lain. Marco jadi murka. Lelaki yang bersama Lisa jadi ketakutan, lalu bergegas kabur. Lisa pun histeris. "Dia itu kakakku," serunya. Tapi Marco jauh lebih tahu. Sayangnya, Marco tidak melihat wajah cowok itu dengan jelas. Saat dia menyusul keluar, sudah ada 3 lelaki. Selingkuhan Lisa yang mana? Yang di sebelah kiri. Cuaca di luar sangat dingin, pipi dan hidung kedua cowok lain terlihat merah, tapi wajah dia paling pucat. Jadi, dia baru saja keluar dari rumah yang hangat. Pilihan yang aneh. Setiap hari, Markus goes menuju stasiun untuk pergi kuliah. Di dekat rumahnya ada 2 stasiun. Stasiun pertama berjarak 2 km dan stasiun kedua berjarak 3 km dengan arah berlawanan. Tiap pagi, dia selalu naik kereta di stasiun pertama. Tapi di sore hari, dia turun dari stasiun kedua. Kenapa? Rumah Markus dan kedua stasiun itu berada di bukit. Dengan begini, dia bisa naik sepeda tanpa perlu menghabiskan tenaga. Soal uang. Seorang penjahat bengis menangkap pengusaha kaya bernama Ryan. Dia mengurungnya di sebuah ruangan. "Kamu harus melipat gandakan uang yang kutaruh di atas meja agar bisa lolos."
Kemudian, penjahat itu menaruh uang tunai sebanyak 70 juta rupiah. Saat ia kembali, Ryan sudah melipat gandakan uang itu. Padahal, dia tidak meninggalkan ruangan. Dia juga tidak meminta bantuan seseorang. Hah? Gimana bisa? Ryan menaruh uang itu di depan cermin. Baru nyadar, 3 sekawan ketiduran saat rebahan santuy di bawah pohon. Saat mereka tidur, seseorang telah mencoret-coret wajah mereka dengan gambar kumis. Setelah bangun, ketiganya terbahak keras. Tapi kemudian mereka terdiam. Kenapa? Awalnya mereka melihat kumis di wajah temannya, lalu menganggapnya lucu. Tapi kemudian mereka sadar kalau teman mereka juga tertawa. Jadi, di wajah mereka ada kumisnya semua. Kakek tajir. Arman dan kakeknya sangat akrab. Mereka banyak menghabiskan waktu bersama dan gemar memecahkan teka-teki detektif. Sayangnya, sang kakek meninggal secara tiba-tiba. Pengacara pun datang untuk memberitahu semua kerabatnya. Kakek telah menyembunyikan semua uang yang gak habis sampai 7 turunan itu. Siapapun yang berhasil menemukan uang itu berhak mendapatkan semua hartanya. Arman tahu kalau sang kakek ingin mewariskan semua uang itu kepadanya. Dia pun bergegas menuju ruang kerja kakeknya. Seketika, dia tahu lokasi uang itu. Apa kamu juga tahu? Di gambar air mancur itu terdapat tanda silang. Itulah air mancur yang ada di rumah mereka. Arman harus mencari uang itu di sana. Terjebak di dalam sumur. Jerome, seorang detektif terkenal yang lihai memecahkan misteri. Saat menangani suatu kasus, dia menemukan bukti penting. Keesokan harinya, dia terbangun di dalam sumur tua yang cukup dalam. Dan untungnya tidak ada airnya. Tapi, si detektif tidak tahu cara meloloskan diri dari situ. Tiba-tiba, di bibir sumur terlihat wajah tersangka utamanya. "Bapak nggak akan bisa keluar dari situ kok buat nangkep saya!" teriaknya. Kemudian si detektif bisa merasakan longsoran tanah menimpa kepalanya. Gawat, lelaki itu mau menguburnya hidup-hidup. 1 jam kemudian, Jerome berhasil keluar dari sumur, lalu meloloskan diri. Kok dia bisa keluar? Si detektif perlu mengibaskan dan meratakan tanah yang jatuh ke dalam sumur. Dia terus naik ke permukaan hingga akhirnya berhasil melompat keluar lalu meloloskan diri. Dokumen yang dicuri. Di pagi buta, Aslan mendapat telepon dari temannya yang punya perusahaan besar. Pria itu sedang stres karena dokumen kontrak super penting di perusahaannya telah lenyap. Pada malam sebelumnya, dokumen itu tergeletak di atas meja, tapi keesokan harinya sudah raib. Aslan segera menuju TKP untuk menginterogasi para karyawan. Didapatlah 3 tersangka. Di malam sebelumnya, Ben mengaku telah pergi ke bioskop. Mandala bilang dia pergi makan malam bersama pacarnya. Sedangkan Siska pergi ke pesta. Tanpa buang-buang waktu, Aslan segera tahu siapa yang berbohong. Pelakunya, Ben. Tiketnya belum disobek, jadi dia tidak pergi ke bioskop. Asli atau palsu? Catur mampir ke rumah tantenya yang sudah tua. Sudah berbulan-bulan dia tidak menjumpainya, tapi sesampainya di sana, dia malah melihat 2 laki-laki berpakaian proyek. Mereka sedang sibuk mengeluarkan perabot. "Kalian lagi ngapain tuh?" tanya Catur. Bu Sandra meminta kami untuk membuang perabot lama. Kami dari jasa penyedia jasa angkut bebas ambil, jawab salah satu lelaki itu. Dia terlihat meyakinkan, tapi Catur lebih cerdas. Sepertinya ada yang janggal. Oh, dia baru sadar mereka sebenarnya pencuri. Kok dia bisa tahu?
Di dekat rumah tantenya tidak ada mobil penyedia jasa angkut, yang ada cuma mobil hitam berjendela gelap. Selain itu, kenapa harus pakai baju proyek kalau mereka memang penyedia jasa angkut? Iya kan?